Yo 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 yo, ketemu lagi dengan saya di channel Raja Anime. Saya akan menceritakan anime yang sangat seru dan sangat menghibur kawan-kawan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke ceritanya. Sebelum itu jangan lupa like and comment and subscribe kawan-kawan. Oke, terima kasih. Yo, halo kawan-kawan. Kali ini kita akan bercerita tentang seorang pemuda yang bernama Suchen. Dia terlahir kembali setelah hari kiamat. Oke, saksikan ceritanya. Cerita diperlihatkan Gunung Fuji yang sedang meletus, dan diperlihatkan banyak mobil yang melaju dengan kencang. Salah satu pria di sana berkata, "Astaga, beberapa hari yang lalu, gempa bumi di dasar laut dan letusan Gunung Fuji menyebabkan puluhan ribu orang tewas. Ternyata hari ini kami juga harus dievakuasi." Perempuan yang ada di sana berkata, "Kacau, karena pergi terburu-buru, aku tidak membawa apa-apa. Jadi aku harus pergi ke kota Jiangnan untuk membeli beberapa barang." Pria tersebut berkata, "Cantik, apakah kamu sudah melihat berita? Semua barang di toko Walmart dan gudang Ali di kota Jiangnan sudah habis diambil orang." Pria botak yang ada di sana pun berkata, "Informasi ini sudah usang. Hari ini Danau Dongming di kota Zhengzhou juga kering, dan gudang Darentong juga sudah kosong." Perempuan itu berkata, "Mustahil. Nilai barang-barang ini mungkin mencapai beberapa ratus miliar. Bukan seharusnya nilainya mencapai puluhan triliun." Dan Suchen yang mengamati dari belakang pun berkata, "Kehilangan barang dan berbagai bencana alam hanyalah permulaan saja. Bersiaplah dan buka mata-matamu dengan jeli. Hari kiamat akan segera tiba." Dan perempuan yang ada di situ pun berkata, "Tidak mungkin kan hari kiamat?" Dan pria yang ada di situ pun berkata, "Candaan apa ini? Tapi sebenarnya jika itu benar-benar hari kiamat, aku malah agak bersyukur, karena saat itu semua makhluk hidup akan setara." Dalam hati Sujen berkata, "Kesetaraan di antara semua makhluk, bahkan jika itu adalah hari kiamat, tidak akan ada kesetaraan di antara semua makhluk karena aku telah mengalaminya sendiri. Di kehidupan sebelumnya, aku hanyalah seorang pengantar makanan biasa. Kiamat telah tiba akibat pelepasan energi matahari yang tidak biasa. Gerakan kerak bumi sering terjadi dan makhluk-makhluk aneh yang tersembunyi di bawah tanah pun muncul ke permukaan. Seluruh dunia berubah, dunia baru, tatanan baru, di dunia di mana pasokan barang sangat langka. Bahkan hanya untuk sebungkus mie instan, orang rela berbuat apa saja. Bahkan sebatang sosis pun semua harus dikorbankan. Dan aku terlahir kembali tepat sebulan sebelum hari kiamat." Dan perempuan yang ada di situ pun meraih Susin sambil berkata, "Adik laki-laki, aku sedikit takut setelah mendengar apa yang mereka katakan. Bisakah kamu?" Dan Sucin pun berlalu pergi sambil berkata, "Maaf, aku memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan." Scene diperlihatkan di salah satu gedung tempat Sucin bekerja. Sucin berkata, "Ketika kiamat tiba, apa yang paling penting? Tentu saja barang-barang kebutuhan. Kali ini aku harus bersiap-siap lebih awal." Dan diperlihatkan seorang pria di sana berkata, "Terlambat 21 detik, dipotong gaji setengah hari." Dan diperlihatkan Sucin yang sudah sampai di gudang penyimpanan. Sucin berkata, "Ya, kalau diingat-ingat, sebelum hari kiamat tiba, bosku melarikan diri lebih awal. Hingga gajiku yang 1 bulan pun tidak dibayar. Ya, anggap saja barang-barang di sini sebagai ganti rugi bagiku." Dan diperlihatkan Sucin yang sedang menggunakan kemampuannya yang bernama Space Gear, sesuatu tempat penyimpanan yang sangat besar. Sucin berkata, "Ini adalah kemampuan yang kudapatkan saat hari kiamat tiba. Dimensional Space. Aku bisa menyimpan apa saja di dalam sini sesuai keinginanku. Ya, dengan kekuatan ini aku berhasil mengeringkan 2 danau air tawar. Dan aku akan merampas 2 kota saat hari kiamat tiba. Di akhir dunia, mie instan adalah barang yang sangat mewah, apalagi makanan segar. Namun di sini waktu terhenti. Jadi tidak masalah meskipun menyimpan makanan segar dengan jangka waktu yang sangat lama. Aku bersyukur memiliki kekuatan ini, jadi nggak perlu makan pasir lagi seperti di akhir zaman." Setelah berhasil mengumpulkan begitu banyak barang, akhirnya aku bisa lega. Dan seketika ada seseorang yang membuka pintu. Seseorang itu berkata, "Kalian semua bantu aku mengangkat barang-barang ini keluar." Dia berkata, "Hei, barang-barang di sini kemana perginya? Aku bertanya kepadamu." Sujen berkata, "Maaf paman, semua barang di sini telah aku sita." Dan pria gendut yang ada di sana pun berkata, "Dasar kau pencuri, apa yang sudah kau lakukan?"
Dia pun menyuruh anak buahnya, tangkap dia. Dan Su Chen pun melarikan diri dengan menggunakan kekuatan Space Jump. Sebelum pergi, Su Chen melambaikan tangannya sambil berkata, "Besok-besok aku tidak akan terlambat lagi, Paman. Sampai jumpa." Dan diperlihatkan Su Chen yang berhasil melarikan diri. Dia berkata, "Ini adalah kemampuan keduaku, Space Jump. Dengan kekuatan ini, aku bisa bergerak dalam ruang jarak 3 meter. Dulu aku menggunakan kekuatan ini untuk mengumpulkan barang-barang dan kabur saat musuh sedang lengah. Bahkan di hadapan monster mutan, Space Jump dapat menyelamatkan nyawaku. Jadi, misi belanja tanpa biaya selesai." Dan diperlihatkan ada seseorang yang menelpon Su Chen. Itu adalah Jiang Xiaoqian. Xiaoqian berkata, "Su Chen, kamu benar-benar suka menghilang ya? Bahkan kamu tidak memberitahuku kalau kamu sudah menyerahkan rumah ke agensi. Kamu pikir setelah menjual rumah masih ada wanita yang mau bersamamu? Tanggung jawabmu sebagai seorang pria di mana, Su Chen? Meskipun aku tidak peduli dengan rumahmu, tapi aku juga seorang wanita. Jika kamu tidak memberikan rumah itu padaku, bagaimana aku bisa merasa aman bersamamu?" "Su Chen, apa-apaan sikapmu ini? Kenapa kamu hanya diam saja? Aku akan memberikanmu kesempatan lagi. Sekarang kembali dan transferkan kepemilikan rumah kepadaku. Jika tidak, jangan berharap kamu bisa menikah denganku." Su Chen pun berkata, "Aku sedang dalam perjalanan pulang ke Shanghai. Kita bicara setelah aku sampai ya." Setelah menutup telepon, Su Chen berkata, "Jiang Xiaoqian, di kehidupan sebelumnya, kita bersama-sama di akhir dunia selama 5 tahun. Aku yang mencari barang untukmu dan memberimu makan. Aku yang membawamu masuk ke zona aman. Jika bukan karena aku, kau pasti sudah mati kelaparan di tengah-tengah akhir dunia. Tapi kau malah mengkhianatiku dan memilih bersama Hoyu." Dan diperlihatkan sebelum Su Chen terlahir kembali. Hoyu berkata, "Kenapa kau selalu pulang dengan tangan hampa akhir-akhir ini, Su Chen? Barang-barang bagus tidak kau sembunyikan, bukan? Dia tidak berguna lagi, jadi lebih baik aku membunuhnya saja." Xiaoqian berkata, "Jangan berpikir aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Dia sudah mati, dia tidak berguna. Apa kamu tidak berguna, kita akan lihat dari penampilanmu malam ini. Di kehidupanku sebelumnya, aku adalah betul-betul orang yang sangat sial. Aku benar-benar menempatkan kepercayaan dan punggungku ke tangan orang seperti itu. Tapi kali ini, aku ingin kalian membayar harganya. Kalian tidak akan mati dengan mudah. Tunggu saja permainannya. Rasa sakit yang pernah kurasakan, aku ingin kalian rasakan 100 kali lipat." Dan diperlihatkan Su Chen yang sedang menelpon manajer Liu. "Halo, manajer Liu. Saya bisa menerima penjualan rumah dengan harga setengah. Tetapi saya hanya ingin uang tunai sekarang juga." Dan diperlihatkan Su Chen yang sudah sampai di tempat agensi penjualan rumah dan properti. Di sana ada Hoyu dan Xiaoxian. Di sana dengan tampang kesalnya, Xiaoqian berkata, "Hei Su Chen, apakah kamu tahu berapa lama aku menunggumu?" Dan Su Chen pun hanya mengabaikannya. Dan Hoyu berkata, "Siapa yang memberi izin kepadamu untuk menjual rumah? Berani menjual rumah kami, percayalah. Aku akan membuatmu tidak melihat matahari besok." Mendengar hal itu, tanpa berkata-kata, Su Chen pun langsung mencengkram leher Hoyun dan membantingnya ke tanah. Su Chen berkata, "Aku bebas memperlakukan barang-barangku seperti apapun yang aku inginkan. Ada apa dengan kalian?" Melihat hal itu, Xiaoqian berkata, "Hei Su Chen, apa yang kau lakukan? Lepaskan dia." Dan seketika Su Chen pun menampar Xiaoqian sampai dia terjatuh. Xiaoqian berkata, kau beraninya menamparku." Dan Hoyo pun berkata, "Su Chen, lepaskan aku. Apa yang kau lakukan?" Dan Su Chen pun berkata, "Jangan khawatir. Kalian tidak akan mati secepat itu. Tunggu saja." Dan Xiaoqian pun berkata, "Su Chen, minta maaf dan bersujudlah padaku sebelum aku marah. Kalau tidak, aku tidak akan mau menikah denganmu." Su Chen pun hanya menatap mereka dengan tatapan yang sinis. Dan mereka pun kabur. Dan diperlihatkan Su Chen yang bertemu dengan manajer Liu. Manajer Liu berkata, "Aku akan membeli propertinya dan juga rumahmu. Bagaimana Tuan Su?" Dalam hati, manajer Liu berkata, "Rumahnya bisa lebih dari 1 juta. Bocah bodoh ini malah mau menjualnya seharga 700. Aku bisa untung besar kalau begini." Su Chen pun berkata, "Oke, tapi harus dibayar full ya. Bisakah aku dibayar hari ini juga?" Manajer Liu berkata, "Iya, mari tanda tangani kontraknya. Kami akan memindahkan barangnya besok." Dalam hati Su Chen berkata, "Kau bisa memakai rumah manapun selama kau masih hidup." Meskipun banyak bencana akhir-akhir ini, Sangdu merupakan pedalaman dari Zongyuan. Gempa, tsunami, bahkan gunung meletus jauh dari sini.
Dan saat Su Chen sedang berjalan, dia pun melihat postur pinjaman cepat di tiang. Dia pun langsung menelponnya. Halo Tuan, apa ini perusahaan pinjaman? Bisakah aku memakai aset propertiku sebagai jaminan? Sin diperlihatkan Su Chen yang sudah sampai di pinjaman cepat. Orang itu berkata, anak muda, rumahmu tidak begitu berharga kan? Su Chen berkata, berapa yang bisa Anda bayarkan padaku Tuan? Dalam hati Su Chen berkata, itu dia Wang Dahai, kakak dari Wang Hoyu. Dia mati saat apokalis di kehidupan sebelumnya. Wang Dahai berkata, kamu hanya bisa meminjam sampai 500 paling besar. Tapi kamu harus meninggalkan sertifikatnya padaku. Su Chen pun berkata, tambahkan 100 lagi Tuan. Aku ingin sekarang. Jangan khawatir Tuan, beri aku waktu seminggu. Aku akan menggandakan uangnya lalu membayarnya kembali. Dalam hati Wang Dahai berkata, dasar penjudi. Selama dia menyentuh bidang ini, dia berani menjual orang tuanya. Dan percaya diri bisa menggandakan uangnya. Dasar idiot. Biar kulihat sehebat apa kamu bermain judi. Wang Dahai pun berkata, baiklah, selama kamu memberikan sertifikatnya pada perusahaan kami, semuanya akan jadi gampang. Dan diperlihatkan Su Chen telah menerima uang sebesar 600 yuan. Sin berpindah, diperlihatkan Xiaoqian bersama Hoyu. Xiaoqian berkata, aku hanya harus membeli kembali rumahnya. Emang apa salahnya? Dia udah memukuliku, aku harus memberinya pelajaran. Hoyu berkata, biar ku hajar bocah itu. Akan kusuruh saudaraku untuk membunuhnya. Dan seketika di tempat itu juga Su Chen pun lewat di depan mereka. Xiaoqian berkata, Hoyu, lihat bukankah itu Su Chen? Hoyu berkata, itu benar dia, kenapa dia ada di sini? Ayo kita ikuti dia, kita lihat apa yang dia ingin lakukan. Dan diperlihatkan Su Chen yang sedang mengunjungi Hotel Lucang. Su Chen berkata, di ingatanku banyak bangunan komersial yang anjlok karena bencana. Tapi Hotel Lucang selamat dari bencana hingga akhir. Akan bagus untuk menjadikan tempat ini sebagai base dan tinggal untuk waktu yang lama. Meskipun aku sudah mengkosongkan beberapa gudang, tapi tidak ada makanan hangat di gudang. Dan seorang wanita menyambut Su Chen dengan hangat. Halo Tuan, aku manajer perjamuan hotel. Nama saya Liu Xingxin. Apa ada yang bisa saya bantu Tuan? Su Chen pun berkata, hai, aku ingin memesan 1000 meja perjamuan, apa bisa? Liu Qingqin pun terkejut sambil berkata, 1000 meja Tuan? Iya, kami punya 5.000 per meja, 10.000 per meja, dan yang termahal 3.000 per meja hingga 100.000 per meja. Dalam hati Liu Qingqin berkata, wow, aura anak ini kayak orang bangsawan. Dia pasti anak generasi kedua dari keluarga kaya. Su Chen berkata, kalau begitu 10.000 per meja, totalnya 10 juta. Aku akan bayar 500.000 sebagai deposit. Kirimkan di alamat ini dan aku akan bayar nanti. 500.000 sebagai deposit, oke. 500.000 silakan lewat sini untuk membayarnya Tuan. Dalam hati Liu Qingqin berkata, harga bahannya aja udah menyentuh 500.000. Tapi ini kesempatan besar bisa berhubungan dengan orang kaya. Yang terpenting dalam bisnis adalah kelancaran. Ngomong-ngomong, siapa nama Anda, Tuan? Nama saya Su Chen. Tuan Su, apakah kamu akan menikah? Su Chen berkata, iya, aku memesan ini untuk acara pernikahan. Ngomong-ngomong, tolong bantu aku booking kamar yang spesial. Setelah merasa urusannya selesai di Hotel Lucang, Su Chen pun pergi sambil berkata, gila, 10 juta perjamuan. Tapi tidak apa-apa, di tengah panas ekstrim saat apokalips, sebatang es bisa berharga ratusan juta. Diperlihatkan manajer Liu Xingxing yang sedang tersenyum sambil berkata, wow, dia booking kamar yang spesial untuk honeymoon. Siapapun yang dia nikahi sangat beruntung. Dan Xiaoqian pun datang menghampiri manajer Liu Qingqin. Permisi Nona, aku ingin nanya, apa yang orang itu lakukan di sini? Liu Qingqin berkata, siapa maksud kalian? Xiaoqian berkata, namanya Su Chen, dia adalah pacarku. Oh, baru saja pacarmu booking 10 juta meja perjamuan dan memesan kamar yang spesial. Dia bayar 500.000 sebagai deposit. Sebagai pacarnya kamu harusnya senang kan? Dalam hati Liu Qingqin berkata, cewek ini masih standar, bahkan masih cantikan aku. Kenapa orang kaya mau sama dia ya? Mendengar hal itu, Hoyu pun berkata, bajingan Su Chen itu, dia beneran kaya. Liu Qingqin pun berkata, tentu. Lihat, dia sudah mentransfer 500.000. Sin berpindah, diperlihatkan Hoyu yang sedang duduk sambil merokok. Dia pun berkata, ini kan 10 juta meja perjamuan. Di hotel bintang 5 lagi. Kira-kira dia mengundang siapa ya?
Xiaoqian pun tertawa sambil berkata, "Kamu tak mengerti ya, tentu dia akan mengenalkanku ke orang kaya lainnya. Aku akan mengikuti permainan si Suchen itu dan memanfaatkannya. Oh, tak bisa kubayangkan aku akan menjadi orang kaya dan memanfaatkan anjing Suchen itu." Xin diperlihatkan Suchen yang berada di kamarnya sambil bermain handphone. Dia berkata, "Tapi saat belanja gratis kemarin, masih banyak barang penting lainnya yang tak terbeli. Bahkan hanya membayar uang muka sisa 800.000 juga tidak terlalu banyak. Hehehe, sangat disayangkan jika diriku tidak melakukan pinjaman online." Dia pun memoto dirinya dan mengunduh 80 aplikasi sekaligus, mengambil foto kecil sebanyak 30 kali dengan jumlah pinjaman online yang bervariasi, dari mulai 3.000 hingga 30 yuan. Suchen yang kelelahan sambil berbaring di kasur, dia pun berkata, akhirnya aku berhasil mendapatkan pinjaman online sebesar 977.000 yuan. Namun tidak ada waktu untuk disia-siakan, masih banyak hal yang perlu dibeli. Perapian, mesin pembuat es batu, batu bara tanpa asap, semua itu tidak ada di supermarket. Beruntungnya aku bisa membelinya secara online, dan pengirimannya pun cukup cepat. Untuk melewati panas yang ekstrim dan dingin yang keras di masa depan, tergantung apakah aku cukup memiliki banyak dari dua hal yang ini atau tidak. Dan seketika Suchen pun menelpon seseorang. "Halo, berapa harga batu bara tanpa asap?" Orang itu berkata, 2.500 yuan per ton. Saya membutuhkan 2.000 ton batu bara tanpa asap. Harga tidak masalah, saya akan membayar uang muka sebesar 50.000 yuan terlebih dahulu, dan sisanya akan saya bayarkan setelah menerima barangnya. Halo, apakah ini pabrik es? Saya ingin memesan es batu. Saya akan datang untuk pertemuan secara langsung. Xin diperlihatkan Suchen yang baru saja keluar dari rumahnya, dan dia pun dihampiri oleh Lina dan Xiaoqian. Lina pun berkata, "Halo Suchen, sudah lama tidak bertemu. Apa kabarmu?" "Oh ya, akhir-akhir ini Xiaoqian selalu memikirkanmu loh." Dalam hati Suchen berkata, "Lina ya, dia selalu mengkritik sahabatku dari belakang. Dia yang membuat Xiaoqian mengambil alih rumahku secara tidak adil." Suchen pun berkata, "Apa betul memikirkanku? Bukannya dia memikirkan rumahku." Mendengar hal itu, Lina pun berkata, Suchen, Xiaoqian sebelumnya sedang menguji kamu tahu. Kenapa kamu tidak peka? Apakah kamu tidak tahu seberapa sedihnya Xiaoqian?" Xiaoqian berkata, "Suchen, bisakah kamu menemaniku sebentar? Aku merasa tidak enak kemarin. Aku marah padamu. Tolong jangan marah padaku. Aku minta maaf, Suchen." Suchen pun meninggalkan mereka sambil berkata, "Hari ini aku punya urusan, kau bisa pergi sendirian." Xiaoqian berkata, "Wow, apa yang terjadi? Aktingnya meyakinkan sekali." Lina pun berkata, "Suchen sudah naik taksi, cepat ikuti dia, ini pasti ujian terakhirmu." Dan diperlihatkan Suchen yang sudah sampai di pabrik es. Bos Wu berkata, "Anda adalah bos Wu kan? Wah, benar-benar sangat mudah sekali." Suchen berkata, "Bos Wu, seperti yang sudah kita bicarakan lewat telepon, berapa lama untuk menyelesaikan 2.000 ton es konsumsi? 3 hari akan selesai. 2.000 ton es konsumsi dengan harga 400 yuan per ton, dan totalnya 800.000 yuan." Suchen pun berkata, "Baik, saya akan mentransfer uang muka sebesar 10.000 yuan kepada Anda. 3 hari kemudian silakan kirim ke alamat yang saya berikan." Sambil terkejut, Bos Wu berkata, "Baik-baik Tuan, silakan bayar di sini dengan memindai." Melihat uang yang sudah masuk, Bos Wu tertawa sambil berkata, "Bos Wu, untuk apa Anda membutuhkan es yang sangat banyak? Apakah ada acara besar yang diadakan? Kita bisa bekerja sama lagi di masa depan. Untuk harga masih bisa kita negosiasikan." Sambil pergi, Suchen berkata, "Saya berencana untuk melakukan kegiatan amal." Dan tiba-tiba ada mobil yang datang. Bos Wu berkata, "Ada lagi yang datang untuk berbicara tentang bisnis. Bukannya tidak ada janji temu ya?" Dan diperlihatkan Xiaoqian bersama Lina. Xiaoqian berkata, "Bos, Suchen adalah tunangan saya. Apa yang baru saja dia lakukan di sini?" Bos Wu pun berkata, "Oh, Bos Wu baru saja memesan es batu seharga 800.000 yuan dari kami." Seketika Xiaoqian dan Lina pun terkejut. "Apa? Membeli es batu seharga 800.000 yuan?" Bisa dipastikan Suchen adalah orang kaya raya, seorang konglomerat besar. Lina pun berkata, "Bos, bisnis besar macam apa yang dilakukan Suchen?"
Sambil memegang dagunya, Bos Wu berkata, katanya sih dia berencana untuk melakukan kegiatan amal di Alaska. Scene berpindah, diperlihatkan Su Chen yang sedang mengunjungi sebuah restoran. Dalam hati Su Chen berkata, semua barang sudah dibeli. Sekarang tinggal menikmati waktu terakhir sebelum akhir zaman melanda. Di kehidupan sebelumnya, aku sangat sibuk bekerja, bahkan tak punya waktu untuk pergi ke kafe. Apalagi restoran mewah seperti ini. Dan seorang pelayan pun datang, halo, selamat datang Tuan. Apakah ada yang bisa saya bantu? Sambil melihat menu yang ada di buku, Suchen bergumam, kepiting salju yang dipanggang dengan garam, dan lidah bebek dengan saus emas. Benar-benar sebuah restoran mewah dengan rata-rata pengeluaran per orang mencapai 4 digit. Nah, Suchen pun bertanya kepada pelayan, ini apa maksudnya? Satu tanda tanya dijual dengan harga 1.700 yuan. Pelayan pun berkata, ini adalah karya langsung dari koki utama kami di restoran Yalin. Detailnya tergantung pada kreativitas kokinya sendiri. Itu cukup menarik. Baiklah, saya akan ambil yang ini. Sambil mengambil buku yang ada di rak, Suchen bergumam. Ketika bencana dimulai dalam kehidupan sebelumnya, ada kekuatan aneh yang menyebabkan banyak makhluk mengalami mutasi. Monster aneh, ringing snake yang muncul di dalam air banjir dalam Shanghai Jing. Sangat mirip dengan ular mutan yang aku lihat di kehidupan sebelumnya. Tapi daripada menyebutnya sebagai mutasi, aku lebih suka menyebutnya sebagai atavisme. Dan diperlihatkan wanita yang sangat cantik sedang mengantarkan hidangan kepada Suchen. Halo Tuan, saya adalah koki dari restoran musik Yalin. Ini adalah hidangan yang saya khususkan untuk Anda berdasarkan kepribadian Anda. Suchen yang melihat wanita itu pun sangat terkejut. Dalam hati Suchen bergumam, itu dia Duanya, si koki iblis. Pada hari kiamat di kehidupan sebelumnya, si koki iblis ini memiliki keahlian membalikkan kebusukan menjadi keajaiban dalam masakan. Tak ada yang bisa menahan godaannya, tapi masakan itu terbuat dari sumber mutasi pada makhluk asing, dan kamu akan mati jika memakannya. Dalam hati Duanya berkata, ekspresi macam apa itu? Apa kau takut bahwa seorang wanita cantik sepertiku akan meracuni makananmu? Dan Sujen pun memakan makanan tersebut. Harus kuakui rasanya memang enak. 10.000 untuk ini ya sepadan lah. Dan kita pun diperlihatkan di luar restoran ada cewek-cewek yang selalu mengikuti Suchen. Ina berkata, aku dengar satu hidangan di restoran ini berharga puluhan ribu. Suamimu pasti keturunan orang kaya. Kalau kamu jadi istri orang kaya, jangan lupakan saudarimu ini ya. Aku ini hampir mati gara-gara digigit nyamuk. Xiaoqian pun berkata, ya, nanti aku pastikan menjadi istri orang kaya. Scene berpindah diperlihatkan di suatu bar Suchen yang sedang bersenang-senang bersama cewek-cewek. Suchen pun berkata, di akhir zaman tidak akan ada tempat yang dipenuhi dengan kemewahan semacam ini. Di kehidupan sebelumnya aku menyesal tidak pernah mengalami hal seperti ini. Dan perempuan tomboy yang berada di sana pun berkata, hai ganteng, kenapa tidak minum? Suchen berkata, oke lah, saya akan minum. Dan wanita pirang yang ada di sana berkata, Yun Yun baru pertama kali datang ke sini. Pacarnya berselingkuh, jadi kami membawanya keluar untuk bersenang-senang. Dan Yun Yun pun berkata, pria itu jika tidak diberi kesempatan tidur, langsung berselingkuh dengan wanita tua. Benar-benar tidak berkelas. Apakah para pria sangat peduli tentang tidur dengan wanita? Dan Su Chen pun menanggapi perkataan Yun Yun. Sifat sejati seorang pria itu adalah keinginan. Keinginan untuk berproduksi. Yun Yun pun merayu Su Chen sambil berkata, ganteng, apakah kamu masih jomblo? Maukah kau tidur denganku? Su Chen pun berkata, iya, aku masih jomblo. Sambil mendekatkan gunung kembarnya ke tubuh Su Chen, Yun Yun berkata, kalau begitu, apakah kamu ingin bersama denganku? Temannya di sana pun berkata, ayo Yun Yun, tunjukkan keberanianmu. Dan kita pun diperlihatkan cewek-cewek yang selalu mengikuti Su Chen. Xiaoqian berkata, Su Chen, kamu sedang apa? Lina berkata, apa ini perselingkuhan? Ayo kita pergi ke lantai atas. Xiaoqian berkata, Su Chen, berhenti. Su Chen bersama Yun Yun pun memasuki kamar. Setibanya di kamar, Su Chen berkata, maaf, tadi kedua orang itu aku tidak mengenalnya. Dan diperlihatkan muka Yun Yun yang memerah. Dia pun berkata, ini pertama kalinya bagiku. Su Chen pun berkata sambil mengetik jidat Yun Yun, apa kamu mabuk? Jangan keluar rumah dalam beberapa hari ini ya.
dan simpanlah makanan di rumah. Selain itu, pikiran yang sedang jatuh cinta tidak cocok untuk datang ke tempat seperti ini. Dalam hati, Suchen berkata, sulit menemukan kesempatan seperti ini. Rasanya tidak tega pergi begitu saja, tapi biarlah. Sayang sekali teman-teman. Saya kira sudah adu jos. Suchen yang sudah berhasil mengumpulkan barang-barang, dan dia pun juga sudah memesan kamar di Hotel Bintang 5. Dan apakah yang akan dilakukan Suchen selanjutnya? Menarik untuk kita nantikan.